back to my channel. Balik lagi sama aku Widi Wandi dari Food Directory. Dan sumpah udah lama banget aku gak ketemu sama kalian. Dan kali ini aku kembali dengan mau bikin video Q&A yang sebelumnya udah aku tanyain di Instagram aku. Kayak gini, jawabannya akan aku jawab lengkap di YouTube sesuai janjiku di Instagram. Yuk kita mulai Q&A kali ini. Aku tuh setiap kali buka Q&A, ini tuh pertanyaan paling sering ditanyain. Ceritain bagaimana akhirnya Cici membangun karir yang digeluti sekarang. Cici boleh ceritain please awal mulanya sampai sukses jadi food blogger kayak sekarang. Gimana cerita awal perjalanan Cici bisa jadi food blogger, apakah di endorse atau beli dan review aja. Jadi aku tuh bisa dibilang ini hobi yang jadi profesi. Awal mula aku itu tahun 2013, dimana pada saat itu aku masih kuliah. Dan setiap kali habis pulang kuliah tuh aku selalu hunting restoran. Kalau misalkan kalian ingat-ingat tuh tahun 2013 tuh banyak banget restoran yang keluarin makanan enak-enak, unik juga, dimana semua orang tuh mulai yang namanya setiap kali makan keluarin handphone buat foto. Dan pada saat itu juga aku masih fotonya pakai handphone. Aku tuh bener-bener yang kayak hampir setiap hari cobain restoran ini dan itu. Dan tadinya aku cuma share di Instagram pribadi aku. Terus sampai akhirnya tuh teman-teman tuh menganggap aku sebagai oh si Windy itu kak review restoran dan review makanan loh. Kalau misalkan kalian mau tanya rekomendasi, tanya aja ke Windy. Akhirnya tahun 2015 aku decide untuk bikin food directory. Namanya sendiri kenapa food directory adalah karena aku tuh pengen orang yang buka food directory di Instagram itu seperti membuka buku telepon, dimana kalau misalnya mereka buka, mereka bisa langsung menemukan apa yang mereka cari. Sampai bisa bertahan seperti sampai detik ini pun menurut aku didukung juga oleh teknologi digital yang semakin berkembang, dimana semua orang sekarang benar-benar apa-apa udah serba digital. Aku ibaratnya mereview makanan, mereview restoran, itu tuh momennya kayak pas gitu. Maka aku selalu sharing hal ini. Kalau misalnya kalian melihat suatu peluang dan momentumnya pas, langsung cemplungin diri kalian ke sana. Karena momentum dan peluang itu tidak akan terulang lagi. Pada saat itu hobiku di momentum yang pas. Aku bersyukur banget Food Directory sampai tahun kelima ini pun masih going well. Thanks God. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada side job selain job yang sekarang? Aku full time sebagai foodies dari 2015 sampai tahun awal 2020. Terus tadinya aku itu lagi mau membuat sebuah tempat makan juga. Sayangnya tiba-tiba corona hadir, jeng 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 jeng. Akhirnya semuanya harus dipospon. Cuma doain, aku memang ada beberapa project yang bakal aku lakukan ke depan. Semoga projectnya bisa berjalan dengan lancar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi minum dulu guys, haus. Pertanyaan ketiga ini, ada nggak makanan yang Kak Windy nggak suka? Apa pekerjaan yang sekarang menuntut harus bisa makan apapun? Oke teman-teman, jadi aku tuh punya hak untuk menolak makanan yang mau aku cobain atau review. Nah, biasanya makanan yang aku tolak ini adalah makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kepercayaan aku. Jadi aku ini sebenarnya penyayang binatang. Contohnya adalah memakan makhluk hidup yang tidak masuk ke dalam daftar ternak. Kita bisa bilang contohnya kayak telur penyu, atau kita sebut anjing juga. Aku nggak makan kayak gitu-gitu. Bener-bener aku tidak makan karena aku penyayang binatang. Dan makanan yang selalu aku tolak di restoran bintang 5, dan kalau misalkan ada makanan itu pasti aku nggak bakal makan, adalah foie gras. Next, pertanyaannya keempat, ini ada yang nanya, pernah ngerasa down sampai hilang harapan nggak sih kak? Dan cara bangkitnya gimana? Makasih. Aku rasa semua orang pernah yang namanya ngalamin hilang harapan atau down. Dan aku sendiri pun pernah ngalamin hal itu di tahun 2017, dimana pada saat itu aku udah pengen delete Food Directory, kayak capek, jenuh, dan banyak yang nggak support juga. Tapi aku ingat lagi, dan ini yang membuat aku bangkit adalah aku mengingat apa sih visi misi aku tuh bikin Food Directory. Jadi visi misi aku bikin Food Directory itu adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun aku berada. So ketika kalian down dan harapan kalian hilang, saranku cuma satu adalah coba kalian ingat lagi kenapa kalian bisa berada di sini. Kalau memang kalian suka, kalian pasti punya visi misi ketika kalian ngelakuin apa yang kalian suka itu. Dan apa tujuan kalian, apa yang bisa kalian berikan kepada orang lain ketika kalian ngelakuin hal ini. Next, Ci, pilih hoki atau kerja keras? Kalau bisa dijelasin ya, Ci. Dan ini ada pertanyaan yang sangat relate juga. Work hard atau work smart? Aku lebih pilih work smart. Kenapa? Karena menurut aku percuma kalian kerja keras tapi kalian gak punya taktik. Hasilnya pun gak akan maksimal. Aku lebih menganggap hoki itu adalah sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian dari setiap manusia. Dan hoki itu kayak, aku tuh berkaitan sama apa yang kalian lakukan. Kalau misalkan apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang baik terus, percayalah kalian tuh akan mendapatkan yang baik-baik juga. Jadi lebih ke arah sana sih. Next, hal yang paling sulit dikatakan saat review makanan tapi ternyata nggak enak, caranya gimana? Ini tuh sering banget aku sharing ke teman-teman, apalagi teman-teman yang suka nanya gimana caranya untuk bilang makanan nggak enak. Jadi kalian itu bisa menggunakan kata-kata yang lebih baik, dan aku sangat tidak mensarankan
untuk ngomong makanan itu nggak enak, karena menurut aku itu nggak etis banget. Bagaimanapun kita harus tetap menghargai proses di belakangnya. Bahan-bahan makanan itu ditanam, akhirnya dipanen sama petani, lalu dibawa ke restoran dan dimasak oleh si chef. Dan itu prosesnya sangat panjang gitu. Mungkin kalau misalkan makanannya sampai fatal banget dan nggak enak, kalian tuh bisa kasih masukan. Contohnya bisa kayak gini. Ini mungkin isinya nasi goreng yang seperti kita tahu orang Indonesia tuh suka banget cita rasa yang medok-medok. Kalau nggak medok rasanya kurang afdol. Sedangkan nasi goreng ini rasanya kurang afdol dan kurang medok. Kalian bisa ngomongnya kayak gini. Menurut aku porsi nasi goreng ini banyak banget. Tapi kalau misalkan rasanya bisa lebih gurih akan lebih baik. Atau ditambah topping-topping yang lebih menarik. Orang yang masak pun tahu, oh makanan gue kurang di sini ya, makanan gue kurang di situ. Oke, gue akan perbaikin ketimbang kalian ngomong makanan itu nggak enak. Next, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain. Selama jadi food vlogger, apa suka dukanya Ci kalau boleh tahu? Dukanya dulu kali ya. Ini yang paling sering terjadi di aku adalah keracunan makanan. Itu udah pasti banget. Yang namanya diare itu udah hal yang biasa buat aku. Aku bahkan pernah diare 8 bulan sampai masuk rumah sakit akhirnya. Tambah gendut pastinya. Berat aku udah naik 10 kilo. Sakit-sakitan tuh pasti ada. pasti punya. Kayak aku udah usus buntu, terus ada kolesterol. Cuma makanya sekarang aku balancein sama workout. Itu dukanya, tapi menurut aku sukanya tuh banyak banget. Kayak aku tuh bisa bertemu dengan banyak orang setiap hari dan orang yang berbeda-beda dari berbagai bidang. Dan dari sana tuh aku jadi punya relasi. Jadi menurut aku tuh yang terpenting dari dunia kerja aku adalah bukan uangnya tapi relasinya. Dan akhirnya jadi teman dan teman baik. Seperti itu. Kalau nggak habis, food blogger buang makanannya atau bungkus atau sumbangin? Oke, biasanya itu kita bungkus. Kalau makanannya emang bener-bener masih penuh, masih layak untuk dibungkus, kita akan bungkus. Kalau yang aku lakukan adalah kalau misalkan emang makanannya masih banyak, pasti aku bungkus dan aku kasih orang rumah. Kalau makanannya udah nggak layak, tapi menurut aku ini makan masih bisa dikonsumsi gitu oleh makhluk lain. Jadi aku bakal ambil dan aku taruh di kantong plastik. Abis itu aku bakal kasih ke kucing jalanan. Biasanya kalau misalkan emang kita udah kenyang dan kita nggak mau terima, biasanya dari pihak restoran mereka juga bakal makan lagi kok, nggak bakal dibuang biasanya. Terus ini juga ada pertanyaan bagus nih. Menurut Cici, beban terberat sebagai food blogger atau reviewer apa? Beban terberat tuh sebenarnya adalah ekspektasi orang ketika kita review dan menganggap ketika kita review makanannya bisnisnya bisa langsung boom. Kedua adalah ketika kita bertemu dengan orang yang kita udah kasih masukan untuk makanannya bisa diimprove seperti ini dan seperti itu, tapi orangnya nggak mau terima karena masih menganggap bahwa makanan ini adalah perfect. Ci, pernah nggak diharuskan nulis feedback positif padahal the food didn't deserve it? Pernah dong, pernah banget. Ini terjadi di awal-awal aku baru mulai food directory. Ketemu seorang owner restoran yang makanannya menurut aku emang harus banget diimprove, tapi dia bilang positif ya, tolong biar restoran kita naik. Dan aku bilang apa adanya ke dia gitu loh. Aku tuh review jujur. Kalau misalkan aku bilang enak, namanya aku bohongin orang, namanya aku bohongin publik. Sedangkan makanan kalian memang harus diimprove. Jadi akhirnya aku akan ngomong ke mereka bahwa coba deh kalian benerin dulu makanannya. Kalau menurut kalian makanan kalian udah bener, aku cobain lagi enak, baru akhirnya aku upload. Jadi aku bener-bener sangat menjunjung tinggi untuk selalu jujur ketika review makanan. Oke, next, ini ada pertanyaan. Menurut Windy, new normal setelah COVID berakhir untuk F&B akan seperti apa? Oke, kita akan membahas bahwa COVID-nya udah selesai ya. Berarti orang-orang itu sudah bisa keluar untuk makan. Menurut aku yang harus dilakukan oleh para pemilik F&B adalah kalian harus menunjukkan bahwa kalian sangat menjunjung tinggi kebersihan dan dapat dipercaya. Dan penting banget buat kalian bikin trust pada customer kalian. Dan untuk makanan-makanan online pun, misalkan selama masa pandemik ini kalian bikin frozen food atau emang makanan kalian emang udah enak, menurut aku orang-orang akan tetap kembali kepada kalian. Orang-orang akan tetap order makanan dari kalian. So ini juga yang selalu aku ingetin ke kalian bahwa ketika produk kalian belum siap, lebih baik jangan dijual dulu. Tunggu produknya siap, jangan gegabah. Ketika produk kalian siap dan respon dari masyarakat tuh enak, orang tuh akan kembali lagi ke kalian. Oke, ini pertanyaan terakhir yang menurut aku bagus banget. Ini pertanyaan dari temenku, namanya Kevin. Pertanyaannya adalah, how do you see yourself in the next 5 years? I mean di dunia food blogging gitu loh. Mau bagaimanapun nih, food directory itu sudah menjadi bagian hidupku karena aku bener-bener bikin food directory itu dari nol, dari dia masih kecil, dedek, bayi. Dan mau sampai gimana pun, kalau kita ngomongin 5 tahun lagi tuh berarti umur aku udah 32 tahun. Yang aku anggap sih aku sudah berkeluarga dan punya anak ya. Aku bakal tetap di dunia makanan ini, F&B ini, dunia food.
tapi mungkin dengan cara yang berbeda pembawaannya. Tapi aku akan tetap bawa nama Food Directory, dan aku berharap Directory bisa lebih besar lagi, punya tim, dan bisa membawa makanan Indonesia ke kancah internasional. Timnya udah semakin banyak, semakin lebar, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita bantu buat orang-orang yang punya restoran, banyak hal yang bisa kita jadikan berkat untuk banyak orang. Itu sih yang aku lihat untuk Food Directory 5 tahun ke depan. So guys, itu dia semua pertanyaan yang udah aku pilih dan aku jawab. Semoga jawabannya bisa membantu kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan lagi nih seputar apa sih, gimana sih kehidupan foodies, kok kayaknya aku ngerasa si Windy belum jawab yang ini dan jawab yang itu, silahkan banget kalian boleh tanyain di bawah. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari vlog aku kali ini ya. Thank you teman-teman udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceritaku, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like YouTubeku. See you on another vlog. Bye bye. Sebelum kalian matiin, aku pengen kasih tau kalian sesuatu, dan ini penting banget. Jadi teman-teman, dalam kondisi seperti ini penting banget buat kita menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi air mineral. Nah, di sini aku minumnya air mineral dan aku stok di rumah. Karena ini udah terjamin aman. Ini tutup botolnya keras banget, botolnya juga keras. Lalu higienis karena ini tersegel. Nih kalian lihat nih, ada segelnya. Tada! Jadi kandungan mineral alaminya terjaga. Nih aku lagi mau buka. Keras banget, jadi ini tuh bener-bener terjamin banget, gengs. Tada! Oke, jangan lupa untuk minum air mineral di rumah setiap hari.